Bapak WA, hati-hati Nduk, di sana tuh tempatnya ringit. Pokoknya didoain lah dari rumah gitu. Yang sampingnya temenku tadi, awal kan tidur terlentang mas. Tiba-tiba itu melayang, kayak mendal gitu ya mas. Ada sih 1 meteran dari bed covernya itu. Begitu mental langsung murep gitu. Nah itu tuh didatengin si Leak tadi mas, yang kukunya panjang-panjang. Kalau yang saya tahu kan ada 2 macam, hitam sama putih. Lah nggak salah itu yang datengin yang jahat itu. Yang jahat itu dateng, kira kan cuma mimpi aja ya. Begitu datang langsung nyakar-nyakar seluruh tubuh itu. Kan sakit ya mas. Ternyata tepat di jam segitu lagi, itu tuh didatengin sama 2 penari Bali. Soalnya berbeda lagi itu. Beda. Tapi itu lebih riasannya tuh lebih serem gitu mas. Langsung naik di atas badan mas, depan belakang gitu. Yang satu nyekik, terus yang satu nginjek-nginjek. Dan itu sakitnya udah nggak bisa ditanya lagi kayak apa ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sobat Untung Direkam. Malam hari ini kita kedatangan tamu. Beliau sudah ada di samping saya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sekedar mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih berkembang. Selamat malam Mbak. Bisa perkenalkan namanya siapa? Elisa. Mbak Elisa. Iya. Mbak Elisa, ada cerita apa untuk malam hari ini? Ceritanya tuh kejadian yang nggak pernah bakal bisa lupa mas, pada waktu study tour SMA. Oh, study tour di mana Mbak itu? Di Bali. Di Bali. Gimana Mbak ceritanya? Awal mula ceritanya? Awal mulanya tuh masuk kelas 3 SMA kan biasanya kalau SMA SMK ada acara study tour kan mas, ke Bali gitu. Pas waktu itu seminggu sebelum acara study tour tuh izin dulu kan ke orang tua. Pas waktu izin sebenarnya nggak boleh sama ayah. Karena ayah kan tahu kalau saya tuh sensitif di tempat-tempat kayak gitulah. Itu terus berusaha meyakinkan bahwa kan kesana cuma untuk bersenang-senang. Dan nggak ingin neko-neko lah gitu. Diyakinkan, terus akhirnya boleh. Seminggu sebelum acara itu sampai hari H-1 tuh wanti-wanti terus gitu setiap harinya. Hati-hati di sana tuh gini gitu. Gitu. Terus pas acara hari H itu mau berangkat tuh diantar ke sekolah. Jarak diantar sampai berangkatnya bis tuh hampir 3 jaman. Kan masih nunggu yang lain juga kan mas. Itu masih ditunggu setia bapak itu. Tunggu terus. Begitu bis mulai berangkat tuh bapak WA, hati-hati Nduk, di sana tuh tempatnya ringit. Pokoknya didoain lah dari rumah gitu. Akhirnya kan jadi sedih ya mas ya. Awalnya mau seneng malah jadi sedih. Udahlah di situ berangkat, terus akhirnya begitu sampai di Bali, setelah nyebrang pelabuhan tuh rasanya udah beda. Apa yang Mbak rasakan itu? Kayak di suatu ruangan nggak ada ventilasi udara blas gitu loh mas. Gitu. Itu tuh selama 5 hari 3 malam di Bali. Semua tempat tuh kayak gitu rasanya. Jadi awal nyampe di Pulau Bali itu malah bukan seneng malah sedih. Gitu. Ngap Mbak ya malah ini dirasakan? Ngap. Terus kejadian teror horornya itu bermula
saat kapan? Pas itu hari kedua ya. Hari kedua tuh ada jadwal lihat pentas tari barong. Pas itu tuh sebenarnya mau turun dari bis tuh udah nggak enak rasanya mas. Kayak gak usah turun Tapi kalau nggak turun kan ya gimana? Masa mau di bis sendiri kan? Udah akhirnya ikut turun. Begitu acara dimulai itu sama sekali saya nggak lihat main handphone karena udah dari awal tuh udah ngetek nggak mau lihat itu gitu loh. Tuh terus sesekali noleh, pas noleh itu si Lea ya mas aku nyebutnya, si Lea itu pas nunjuk ke aku, pas nunjuk. Tapi di sini cuma kan itu orang gitu. Itu kan orang biasa aja lah, tapi kok semakin kesini semakin aneh rasanya. Ya udah main handphone terus berusaha mengalihkan pikiran gitu loh biar nggak takut gitu. Setelah pentas itu selesai, terus acara di pantai cuma melamun aja, nggak tahu kenapa. Oh iya Mbak, maaf, waktu lihat tari Lea itu memang apa yang Mbak rasakan kok merasa aneh itu? Nggak nyaman aja. Oh cuma merasa nggak nyaman aja? Nyaman. Kayak ada yang perhatiin gitu loh mas. Gitu. Terus setelah ke pantai tadi melamun? Setelah ke pantai melamun tadi balik ke hotel itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 tuh masih ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman. Terus satu persatu udah pada tidur kan. Udah tidur. Kalau di sini mungkin sekitar jam 12 malam. Tuh saya masih belum bisa tidur, kok rasanya masih aneh. Berusaha nggak berpikiran yang negatif kan mas, sudah diwanti-wanti dari rumah. Ya sudah, saya main handphone. Pas itu semua udah tidur, satu kamar kan berlima. Berlima, udah tidur, saya paling pinggir. Pas main handphone kayak ada yang merhatiin nih. Oh temanku yang samping kok tadi tidur malah melek lagi gitu. Begitu pas aku noleh itu tuh beneran liatin, cuma udah beda sih sebenarnya. Auranya maksudnya. Terus tak tanya, kamu kenapa kan gitu. Malah sinis buang muka. Gitu. Terus habis itu balik badan munggungin tuh sambil ngomel-ngomel bahasanya orang Bali gitu. Itu kesurupan Mbak ya? Bisa jadi sih gitu. Ngomel-ngomel lumayan lama sih gitu ngomelnya. Saya cuma baca doa aja sebisa mungkin. Setelah itu berhenti, tak pikirnya udah aman gitu. Ternyata enggak. Yang sampingnya temenku tadi awal kan tidur terlentang mas. Tiba-tiba itu melayang kayak mendal gitu ya mas. Ada sih 1 meteran dari bed covernya itu. Begitu mental langsung murep gitu. Kan rasanya bed cover kan mental sedikit aja udah gimana ya mas. Jadi akunya juga ikut terpental, tapi yang lain nggak ada yang bangun. Gitu. Udah, di situ buka handphone langsung cari bacaan ayat kursi, surat-surat kayak gitu, tak baca semua. Udah tenang, pikirannya udah tenang. Itu tadi udah nggak bereaksi lah. Pas main HP lagi loh, kok ada yang perhatiin lagi di sebelahnya. Teman yang lain lagi? Yang lain lagi. Itu tuh tiba-tiba itu merem melek sambil senyum-senyum gitu. Kesurupan juga yang teman yang ketiga ini. Tapi yang awal tadi udah tenang. Udah tenang. Udah yang ketiga itu terus udah aku langsung buka Al-Quran di handphone. Sambil waktu itu ada temen chattingan sih. Terus cuma aku bilang nggak berani bilang macam-macam kan. Aku bilang temenin sampai aku bisa tidur kan gitu. Ditanya kenapa, nggak apa-apa, nggak bisa tidur aja gitu. Tuh sih. Dan setelah pulang dari situnya, tauku itu dari temen juga. Pada waktu itu jam segitu ternyata di kamar atas tuh juga gitu. Lagi bereaksi yang di atas. Itu juga satu rombongan sama satu mbaknya? Rombongan. Itu juga kesurupan juga ya di kamar atasnya? Iya, kalau yang itu temennya sadar semua mas. Berlima itu yang lagi kesurupan 1. Dan itu berempatnya tahu? Tahu. Itu sampai nyegah semua loh mas itu. Terus yang 1 keluar
cari si penjaganya yang di lobi itu, dibawa pulang iya. ke kamar. Waktu mbaknya pertama kali tahu kalau ada teman yang kesurupan, apa mbak nggak apa cari bantuan atau WA siapa, guru mungkin, atau keluar kamar? Enggak sih, takut aja Mas, nanti aku keluar nah. Gimana ya? Dan Kayaknya kan malah bisa semakin fatal ya. Buat teman-teman yang punya cerita horor ataupun cerita mistis, entah itu di gunung ataupun di rumah kontrakan atau di pekerjaan atau yang lain lah, bisa langsung kirim di DM Instagram kami di @untung-direkam. Oh iya Mbak, kalau kamar yang di lantai atas itu gimana ceritanya? kesurupannya Mas. Itu tuh katanya sih Putri ya. Masuk ke situ terus bilangnya mau pulang, tapi ngajak si temen saya tadi loh Mas. Teman saya yang kesurupan itu. Yang kesurupan itu mau diajak pulang. Ditanya pulang kemana? Ke laut katanya. Sembuhnya gimana? Itu tadi Mas, dipanggilin penjaga yang di lobi itu tadi. Jadi yang nyembuhin orang-orang pihak-pihak hotel lah ya. Kalau temen Mbak yang sekamar tadi, yang bertiga kesurupan bergonta-ganti itu tadi, Enggak ada. Diem-diem sendiri. tahu-tahu sembuh sendiri gitu. Terus iya, keesokan paginya kan, gimana itu? Mungkin mbaknya nggak nanya gitu ke temannya? Nanya, tapi udah Gimana? keluar dari hotel itu. Pas udah beda jadwal kan, nanya aku, tak kumpulin semua. Sebenarnya tadi malam tuh kalian ngapain gitu kan? Loh ngapain, kenapa, kan tidur gitu. Enggak, kalian beraksi semua. Loh enggak, aku tidur gitu. Tak tanya, kamu tadi ada nggak bilang kotor atau gimana gitu? Mungkin aja ya Mas ya, mungkin. Sekali sih berbicara kotor gitu, nggak sengaja juga gitu. Kan mbaknya ini memang peka juga ya. Waktu di hotel itu mbaknya melihat sesuatu nggak? Sosok mungkin? Sih, tapi cuma kebayang-bayang aja. Oh, cuma sekelebat bayangan gitu. Tapi kebanyakan di Bali itu hantunya nggak kayak di sini, nggak kayak di Jawa Mas. Aduh, gimana Hantunya tuh, ya seputaran kayak Lea, penari Bali dan sebagainya, seperti itu. oh, Yang saya tahu loh ya, seperti itu. jadi mbaknya jarang nih ketemu kayak mungkin pocong, kuntilanak gitu? Di Bali? Iya, di Iya, Bali. jarang. Aduh. Malah nggak pernah lihat pocong apalagi. Hantu endemiknya beda ya ini, teman-teman. Beda penghuni. Iya. Waktu kejadian itu yang temannya mbaknya mental ke atas itu, kan banyak lagi pegang HP nih. Apa nggak ada kepikiran buat foto ataupun video gitu? Ih, boro-boro gitu Mas. Lihat aja udah kaget ya kan. Terus waktu SMA tuh masih awal-awalnya sensitif. Jadi tuh masih gimana ya? Masih takut-takut banget gitu. Saya salah berbicara atau teman-teman saya yang kurang lebih hati-hati lagi ya kan. Setelah itu alhamdulillahnya nggak ada masalah waktu di Bali. Oh, waktu perjalanan pulang dari Bali sampai rumah itu pun juga ada gangguan nggak sih? Enggak, alhamdulillahnya nggak ada. Jadi aman-aman aja di jalan. Begitu nyampe di pelabuhan Gilimanuk, Banyuwangi, itu udah hawanya beda Mas. Beda sama yang awal sampai di Bali tadi. Udah kayak di tempat kita gitu. Kan ada mitos nih di Bali, mungkin kalau cewek ya yang lagi menstruasi gitu mungkin datang ke tempat-tempat suci kan nggak diperbolehkan kan ya? Apa mungkin teman-teman mbaknya itu lagi menstruasi gitu? Ada sih Pak, pas waktu itu ada satu kamar, ada satu orang yang lagi PMS. Oh,
Ya mungkin gara itulah ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gara itu. Oh iya Pak, Mbaknya ini kan memang diberi kelebihan kan ya, agak sensitif. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman tentang kesensitifan Mbak? Kalau yang selama ini saya rasain, pergi-pergi ke tempat di mana gitu, kayak kalau ada makhluk lah katakan, terus energinya besar tuh pusing mas, pusing banget gitu. Kalau lihat orang tuh kayak kebur jadi dua gitu. Terus sih. Awalnya tak kira cuman pusing biasa, cuman ternyata emang pernah ditanyain, emang ya sensitif itu tadi. Waktu di rumah itu masih ada nggak sih bekas teror yang ada di Bali mungkin sampai rumah? Masih ada. 2 hari mas, setelah pulang dari Bali. Gimana itu Mbak? Awalnya berangkat dari Bali itu saya berdoa supaya nggak PMS, soalnya kan kalau saya PMS tuh sering terjadi hal-hal yang kayak gitu loh. Makanya bapak tuh mewanti-wanti buat hati-hati. Alhamdulillah selama di Bali enggak sih, jadi mundur pas waktu itu, biasanya juga rutin kan. Nah setelah sampai rumah itu jam 9 pagi langsung PMS sampai rumah. Nah biasanya kan saya punya kucing peliharaan toh mas. Itu tuh ketika saya dari mana aja pasti nyambut, ngulang-ngulang lah gitu. Nah itu enggak, ketika saya datang dia tahu dari kejauhan itu malah mindip kayak mau nerekam mangsanya itu loh. Itu semakin mendekat, tak kiranya malah mau nguyel-nguyel, ternyata enggak, malah nyakar. Nyakarnya tuh kayak parah lah, saya nggak pernah lihat kucing saya gitu. Langsung saya masuk kunci kamar ya kan, terus saya kayak rasanya aneh lagi. Sampai rumah loh, ini kok rasa kayak rasa yang di Bali waktu itu. Ngep, terus kayak nggak ada ventilasi udara ya kan. Di situ saya cuma diem aja gitu. Aneh lah, selama di rumah tuh kayak pendiam gitu loh mas. Orang rumah juga nyadar juga sih, kenapa kamu kan gitu. Ya, saya mau bilang kenapa juga nggak tahu. Rasanya cuma seperti itu. Jadi itu cuma rasanya cuma kayak ngap aja mbak ya? Untuk sosok banyak nggak lihatnya? Enggak, malamnya sih. Ya malamnya lihat. Sosok apa itu mbak? Jadi waktu itu kalau nggak salah pukulnya 12:30 ya mas. Itu tuh saya tidur, tapi ketika bangun itu sebelahnya ada sih, sebelah kalau ada kakak kan tidurnya satu kamar. Nah itu tuh didatengin si Leak tadi kemana, yang kukunya panjang-panjang. Kalau yang saya tahu kan ada 2 macam, hitam sama putih. Nggak salah itu yang datengin yang jahat itu. Jahat itu datang, tak kira kan cuma mimpi aja ya. Begitu datang langsung nyakar-nyakar seluruh tubuh itu. Kan sakit ya mas ya. Itu saya cuman di dalam hati berdoa, baca yang bisa saya bisa kan, soalnya ya lagi PMS juga. Itu nggak ada yang mempan. Terus akhirnya terakhir putus asa itu saya baca Yasin di ayat yang ketiga itu baru berhenti. Ketika berhenti saya langsung bangun. Kalau emang mimpi kan nggak bakal kerasa ya mas ya. Lah itu masih kerasa seluruh tubuh itu. Kerasa sakit, perih semua. Terus saya langsung buka pintu kamar, ternyata ayah masih lihat TV. Terus saya bilang lah ke ayah tadi, ya sakit semua, dicakar Leak, saya langsung gitu. Terus langsung bacain doa, dan doa terus wes turwo tak jogo gitu kan. Ya udah saya tidur. Oke lah, udah aman sampai pagi. Masuk hari kedua setelah dari Bali itu tak kira udah aman kan. Cuma hari ke-1 itu aja yang ada gangguan. Ternyata tepat di jam segitu lagi itu tuh didatengin sama 2 penari Bali. Soalnya berbeda lagi. Beda. Tapi itu lebih riasannya tuh lebih serem gitu loh mas. Lebih serem. 2 itu langsung naik di atas badan mas, depan belakang gitu. Yang satu nyekik, terus yang satu nginjek-nginjek.
Dan itu sakitnya udah nggak bisa ditanya lagi kayak apa ya kan. Di sini tuh nafas itu udah apa ya, udah di paling akhir itu loh. Tak baca semua ya tetap aja sama ketawa-ketawa gitu, terus bicara pakai bahasa Bali gitu. Terus saya bingung kan mas. Terakhir saya ingat ya itu tadi, saya baca lagi Yasin yang nggak salah di surat ayat kedua. Barulah berhenti. Ketika saya bangun, saya lihat handphone jam segitu lagi, dan ini masih terasa di sini tuh sakit. Jadi itu mbaknya merasa itu sudah lama, cuma ternyata masih Jam segitu. Masih sebentar, teman-teman. Bangun terus akhirnya keluar lagi. Mungkin bapak yo juga kerasa kan mas. Saya bilang lagi, ya dicekik sakit. Doain lagi. Begitu ya, wes senang tidur, nyalain aja lampunya, nggak usah dimatiin gitu. Tak nyalain, tidur lagi. Nah di situ aku nangis mas. Sebenarnya ada apa gitu. Terus aku cuma diem, merem sambil nangis itu tadi. Baca dalam hati, mungkin saya nggak tahu maksud kalian kan gitu. Tapi saya cuma minta, ini saya sudah di tempat saya, kalian pulang ke tempat kalian juga. Saya minta maaf kalau selama di Bali ada salah kata maupun perilaku saya gitu. Nggak perlu kamu ngikut sampai sini, sampai nyakitin, nggak perlu. Kamu cukup balik ke tempatmu, aku menjalani kehidupanku yang sekarang ini gitu. Setelah itu tak kirimin hadiah Al-Fatihah untuk mereka lah gitu. Nggak berselang lama tuh kayak ada angin besar gitu mas. Berasa itu mbak? Berasa angin besar gitu. Saya cuma merem, nggak berani malah merem, terus di wajah tuh kayak gitu. Udah langsung setelah itu tuh rasanya hati tuh biasa. Udah plong, nggak ngep kayak yang kemarin pagi datang. Udah plong sampai di situ sudah nggak ada masalah. Itu sih yang bisa saya ceritain. Ya terakhir mbak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman-teman untuk direkam. Ya mungkin kalau mau bepergian ya mas, ke suatu tempat itu kan sama aja kayak kita lagi bertamu kan. Itu tuh jangan lupa uluk salam, jaga attitude, sopan santun lah. Karena kan setiap tempat kita juga nggak tahu kan, ada yang baik ada yang jahat, sama aja kan kayak manusia ya kan mas. Itu sih, jadi lebih waspada dan hati-hati lagi. Ya. Intinya jangan sombral ya teman-teman, terutama untuk kalau di tempat yang baru ataupun tempat yang masih asing lah. Mungkin segitu dulu cerita dari Mbak Elisa untuk malam hari ini. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita dari Mbak Elisa. Jika teman-teman masih pengen mendengarkan cerita dari Mbak Elisa, bisa langsung komen di bawah ya teman-teman. Sekedar mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa nantikan video-video terbaru kami dan terus dukung channel kami agar lebih berkembang. Akhir kata, saya Wawa dan Mbak Elisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.